Selamat siang semuanya. Di sini saya akan melanjutkan lagi pembelajaran kita terkait kalkulus 2 untuk perhitungan limit bentuk tak tentu. Jadi kali ini meskipun libur ya, jadi saya berharap kalian semua tetap semangat untuk memahami materinya. Jadi saya sudah buat dalam bentuk video. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar mengenai perhitungan limit jadi untuk bentuk tak tentu. Jadi bentuknya pecahan dan pembilang dan penyebutnya itu 0 per 0, tangga per tangga atau bentuk lainnya. Jadi harapannya setelah kalian melihat video ini, kalian akan memahami bagaimana menghitung limit untuk bentuk tak tentu 0 per 0, tangga per tangga dan bentuk lainnya. Nah, berikutnya saya sudah sederhanakan dalam suatu rangkuman. Jadi ini akan kalian gunakan untuk mengerjakan limit bentuk tak tentu. Jadi ada bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi ketika kalian hitung limit seperti ini, jadi ada pecahan, lalu kalian hitung limitnya, dan kita tahu dari sifat limit kita bisa hitung limitnya masing-masing, pembilang dan penyebut, dan dua-duanya menuju tak 0. Jadi limit x menuju c untuk pembilang fx dan penyebut gx itu menuju 0. Kita bisa menghitung ini dengan cara menurunkan satu-satu. Jadi pembilang diturunkan terhadap x, penyebut diturunkan terhadap x. Itu ada notasinya namanya L atau teknik L'Hopital. Kemudian juga sama untuk yang bentuk tangga per tangga, kalian juga bisa gunakan cara yang sama, yaitu turunkan pembilang dan penyebut. Jadi keduanya ini sama ya. Kalian bisa menghitung bentuk yang tak tentu ini dengan bentuk turunannya. Kemudian ada bentuk lain, jadi seperti 0 kali tak hingga minus tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Itu bisa dengan cara diubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ada juga dengan menggunakan bentuk Y sama dengan eksponen dari logaritma natural Y. Dan kemudian kita gunakan persamaan bahwa yang ruas kanan ini limitnya itu bisa dihitung juga atau disederhanakan dengan cara menghitung limit yang logaritma naturalnya saja. Jadi nggak perlu kalian hitung limit dari eksponennya. Ini berlaku karena fungsi eksponen itu fungsi kontinu. Itu sebenarnya sudah dijelaskan kenapa alasannya di slide. Jadi di sini saya hanya memberikan rangkuman. Oke, kita lanjutkan ya ke dalam slide. Nah, di sini bentuk tak tentu ada 3 ya topiknya. Nah, seperti ini bentuk tak tentu, contohnya ada sin x per x pangkat 3 min 1 per x min 1. Kemudian ada fx min fc, kalau kalian masukkan c di sini ini 0. Oh, ini fc dikurang fc kan 0 dibagi 0. C dikurangi C, maka ini bentuk tak tentu juga. Nah, kalian bisa baca ini. Nah, ini aturan L'Hopitalnya yang saya sudah sederhanakan di tampilan sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung limit ini x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1. Nah, sebelumnya sudah saya gambarkan. Jadi mungkin sedikit mengingat kembali ya. Jadi limit itu apa? Jadi limit itu adalah nilai fungsi itu di suatu titik di mana limit itu kita dekatin. Contohnya ini saya sudah gambar ya untuk grafik x pangkat 3 min 1. Jadi artinya limit x mendekati 1 itu nilai fungsi ini atau grafik ini di x sama dengan 1, subuh x ini mendekati 1 itu berapa gitu. Jadi yang biru ini adalah gambar x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1. Lalu kita ingin mencari tahu berapa sih nilainya, x ketika mendekati 1. Itu nilai yang di biru ini berapa. Kalau kita lihat di grafik itu 3. Nah, kita tidak menggunakan grafik ya. Grafik itu untuk mempermudah kita, tapi kita menggunakan teknik limit untuk menghitung ini. Jadi kalau kita masukkan 1 kurangi 1 ini 0 semua. Nah, caranya bagaimana? Caranya mungkin ini saya biarkan seperti ini. Saya akan menggunakan hitungan di sini. Kita mau menghitung ya. Di sini saya tulis contoh. Kita mau menghitung limit x mendekati 1 untuk x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1. Nah, di sini kita menggunakan L'Hopital. Jadi kita hitung, kita cek dulu ya. Jadi seperti ini. Limit x min 1 ini untuk yang pembilang, bagian pembilang, limit x mendekati 1 untuk x pangkat 3 min 1 itu berapa? Limit kan kita sebenarnya tinggal masukkan saja ya nilainya ke dalam fungsinya 1 pangkat 3 min 1, kita dapat 1 min 1, kita dapat 0. Nah, untuk penyebut juga sama. Kita cek dulu. Jadi sebelum menggunakan L'Hopital kita cek dulu
X min 1, maka ini 1 dikurangi 1, ini 0. Jadi kita lihat di sini kita punya bentuk 0 per 0 kalau kita hitung limitnya secara langsung. Nah, cara mengatasinya kita hitung menggunakan teknik L'Hopital. Jadi X pangkat 3 min 1, X min 1, ini kita turunkan satu-satu. Jadi di sini saya menggunakan simbol L, limit X mendekati 1, turunan dari pembilang ini 3x kuadrat dikurangi 0 ya, karena turunan konstan tuh 0. Kemudian X min 1 ini 1 dikurangi 0. Jadi kita punya limit X mendekati 1, 3x kuadrat dibagi 1. Nah, ketika kita masukkan 1 di sini, kita akhirnya punya 3 kali 1 kuadrat dibagi 1, atau sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di grafiknya itu sesuai ya, jadi dia masuk, dia mendekati nilai 3 di sumbu Y-nya. Jadi itulah kegunaan teknik L'Hopital. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya itu kita mau menghitung sin X per X. Nah, mungkin ini ada gambarannya fungsi sin X per X. Jadi fungsinya osilasi. Jadi kita mau menghitung nilainya ini ketika mendekati 0. Kalau dari gambar grafik kita bisa langsung tahu, oh ketika mendekati 0 nilai fungsinya 1. Tapi kita nggak ada ya, maksudnya kita nggak punya akses ke gambar plotting ini. Plotting ini untuk mempermudah kita aja untuk melihat seperti apa sih tingkah laku fungsinya. Nah, yang kita ketahui hanyalah bentuk seperti ini. Jadi kita gunakan rumusnya dan teknik L'Hopital untuk menghitung limit ini. Nah, kita coba lagi, prosesnya sama, cek pembilang, cek penyebut, gunakan L'Hopital, kemudian hitung. Jadi kalau kita contohkan lagi, contoh kita mau menghitung limit dari limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi X. Nah, kalau kita cek pembilang itu limit X mendekati 0 sin X, kita tahu, kita tinggal masukkan di sini ya, X nya 0, berarti sin 0 itu berapa? 0 ya. Penyebut kita masukkan limit X mendekati 0 untuk X, tinggal ganti saja X nya jadi 0. Jadi kita punya bentuk 0 per 0. Maka kita gunakan aturan L'Hopital. Kita masukkan sin X per X, saya tulis lagi soalnya, kemudian sama dengan L ini penanda bahwa kita melakukan teknik L'Hopital. Limitnya tetap X mendekati 0, cuma ini diturunkan satu-satu. Sin X turunannya adalah cos X dibagi turunan X adalah 1. Nah, kemudian kita masukkan X nya ke dalam sini, kita hitung linear limitnya ya. Jadi cos 0 dibagi 1, cos 0 adalah 1 dibagi 1, kita punya 1. Jadi sesuai dengan yang di grafik ini, ketika X menuju 0, jadi sumbu X ini nilainya mendekati titik 0, bukan di 0 ya, itu nilainya 1. Oke, berikutnya, contoh berikutnya adalah lagi sin X dikurangi X dibagi X pangkat 3. Itu berapa nilai limitnya? Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah membuat grafiknya ya di bawah. Nah, ini grafik dari sin X dikurangi X dibagi X pangkat 3. Kalau kita lihat di sini grafiknya ketika mendekati 0 itu ada di sekitaran nilai min 0,16 mungkin ya. Intinya 17 mungkin, 17. Tapi lihat tepatnya itu min 1/6. Nah, kita akan coba hitung ini menggunakan L'Hopital ya. Apakah benar sesuai dengan yang di grafik? Jadi kita hitung lagi, saya di contoh soal lagi. Jadi sama prosesnya. Jadi kalau kalian sudah tahu cara menghitungnya, mau ganti-ganti soalnya itu tinggal kalian ganti teknik turunannya gitu. Jadi kita akan hitung limit X mendekati 0. Benar ya, saya cek lagi soalnya. Limit X mendekati 0 untuk sin X dikurang X dibagi X pangkat 3, X pangkat 3. Nah, kita cek ya. Jadi jangan lupa ketika menggunakan L'Hopital itu kita cek pembilang itu limit X mendekati 0 sin X kurangi X. Kita tahu bahwa sin X ini kita masukkan nilai 0-nya, sin 0 dikurangi 0. Sin 0 itu 0, maka ini 0 dikurangi 0, kita dapat 0. Untuk pembilang ya, penyebutnya juga sama, penyebut
limit X mendekati 0 limit X mendekati 0. Nah, di sini X pangkat 3 ya. X pangkat 3 kita masukkan 0 pangkat 3 juga 0. Kita punya bentuk 0 per 0. Kemudian kita langsung terapkan L'Hopital. Limit X mendekati 0 sin X dikurang X dibagi X pangkat 3 sama dengan di sini artinya L'Hopital. Limit X mendekati 0 turunan sin X cos X, turunan X adalah 1, lalu X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Nah, perlu kita lihat di sini, kalau kita masukkan langsung nolnya lagi di sini, kita lihat cos 0 adalah 1 ya, 1 kurangi 1, 0, jadi kita masih punya bentuk 0 per 0. Jadi, nah, di sini masih ada bentuk 0 per 0. Jadi, masih ada bentuk 0 per 0. Jadi kita lakukan L'Hopital lagi yang kedua kali. Jadi limit X mendekati 0. Jadi kita turunkan lagi ya. Cos turunannya berapa? Min sin X. Turunan min 1 adalah 0 karena dia konstan. 3X turunannya 3 dikali, jadi turunan X kuadrat ya. 2X pangkat 1. Nah, ini kalau kita masukkan lagi, kita sederhanakan dulu. Limit X mendekati 0 negatif sin X 6X ya. Nah, kalau kita masukkan lagi nilai X nya, kita masih punya bentuk 0 per 0. Jadi kita terapkan lagi, masih ada bentuk 0 per 0. Jadi kita terapkan lagi L'Hopital yang kedua. Ini saya tambahkan halaman baru. Jadi kita terapkan lagi L'Hopitalnya. Oh iya, benar. Kita terapkan lagi turunan dari min sin X adalah cos X ya. Min cos X. Terus 6 kita 6X diturunkan itu 6. Nah, di sini kita sudah tidak memiliki bentuk 0 per 0 ya. Ketika kita masukkan 0 di sini, kita punya cos 0 min cos 0 dan 6. Jadi kita punya min 1 dibagi 6. Ini min 1/6 adalah nilai dari limit X sin X dikurangi X dibagi X pangkat 3 ketika X menuju 0. Nah, seperti itu. Jadi L'Hopital itu bisa kita terapkan berkali-kali ya. Jadi kalau kita dapatkan lagi bentuk yang 0 per 0, kita terapkan lagi. Oke, baik. Berikutnya kita lanjutkan ke bentuk tak tentu untuk tak hingga dibagi tak hingga. Ini tetap sama triknya. Kita cek pembilang penyebutnya. Kalau dia tak hingga, maka limitnya tak hingga dibagi tak hingga, maka kita gunakan L'Hopital lagi. Nah, sini contohnya adalah fungsinya X dibagi E pangkat X. X dibagi E pangkat X. Saya coba gambar di bawah itu. Jadi seperti ini fungsinya. Nah, kalau kita lihat ketika X menuju tak hingga, jadi ini saya gambar sampai X10 ya. Ini kalau diteruskan ke kanan itu dia akan semakin landai dan sejajar dengan sumbu X dan itu menuju 0. Nah, kita akan cari nilai itu apakah benar, karena kita nggak mungkin ya gambar X sampai tak hingga. Jadi ini hanyalah gambaran saja, representasi dari fungsi X dibagi E pangkat X. Baik, kita hitung lagi. Saya buat lagi di sini contoh. Kita mau hitung limit X menuju tak hingga untuk X dibagi E pangkat X. Nah, ini kalau kita cek pembilang limit X menuju tak hingga, X itu ya kita masukkan aja tak hingga ya, jadi itu ya tak hingga. Kalau penyebut kita limit X menuju tak hingga, kita punya E pangkat X. Ya sudah, kita masukkan saja E pangkat tak hingga, kita punya tak hingga. Nah, bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan aturan L'Hopital. Jadi kalau kalian lihat polanya berulang-ulang sama ya. Cek dulu, kalau sudah memenuhi gunakan L'Hopital, hitung menggunakan turunan. Selesai.
Jadi kalau kita hitung limit x menuju tak hingga x dibagi e pangkat x e tak hingga, kita gunakan L'Hopital, limit x menuju tak hingga, x turunannya adalah 1, e pangkat x turunannya kalau masih ingat di minggu 1 ya, kalau nggak minggu kedua adalah e pangkat x juga. Nah setelah itu akhirnya kalau kita masukkan ke sini nilainya x, jadi kita punya 1 untuk yang penyebut, yang pembilang, penyebutnya kita punya tak hingga. Jadi kalau kita lihat di sini 1 dibagi e pangkat tak hingga itu tak hingga, ini bentuknya bukan tak tentu lagi ya, jadi sudah bentuknya udah 1 per tak hingga dan itu ada nilainya adalah 0. Sesuatu dibagi yang sangat besar atau infinitu dia akan menuju 0. Jadi sesuai dengan yang digambar grafik sini ya, ketika x menuju 0, menuju tak hingga itu 0. Baik, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini suruh membuktikan ya, ketika kita punya bentuk limit x menuju tak hingga untuk bentuk logaritma natural x dibagi x pangkat a itu sembarang bilangan real positif ya, maka nilai limit itu menuju 0. Jadi kita buktikan ini. Tapi saya sudah buat gambarnya juga. Jadi ini gambarnya untuk berbagai macam a. Jadi yang biru ini tuh ketika a-nya 0,1. Jadi dia naik. Tapi ini kalau kita lihat ya, memang untuk yang a kurang dari 1 tapi masih lebih besar dari 0 itu semakin naik. Cuma kalau kita teruskan, ketika rentang ini kan saya rentangnya x-nya dari 0 sampai 100. Nah kalau kita perbesar rentangnya dari 2 sampai mungkin 10 pangkat 10, itu ada kecenderungan untuk turun. Jadi dia naik, kemudian ada suatu titik dia di puncak, terus kemudian dia turun. Jadi dia akan turun terus, mungkin turunnya lama ya, tapi kita akan lihat bahwa ini akan menuju 0. Untuk yang lebih besar dari 1 dia langsung turun. Ini yang untuk 1 yang oranye, hijau ini yang 2, jadi A-nya 2. Kemudian yang merah itu yang 10. Nah, kita ingin buktikan ini untuk berbagai macam A. Di sini saya cuma gambar A-nya untuk 4 macam ya, 0,1, 1, 2, dan 10. Tapi kalau kita untuk semua A, kita harus buktikan ini. Nah, itulah yang dimau soalnya. Jadi, saya balik lagi ke catatan. Jadi, kita mau hitung, bukan ya, kita mau buktikan. Jadi, buktikan bahwa limit x menuju tak hingga untuk berapa tadi? Lupa saya. Ln x ya. Ya, ln x logaritma natural x dibagi logaritma natural x dibagi x pangkat a itu sama dengan 0 untuk a lebih besar dari 0 atau bilangan real positif. A-nya real, mungkin saya tambahkan sini. A-nya itu anggota himpunan bilangan real. Nah, cara menghitungnya gimana? Ya sudah, kita cek dulu. Kita tahu bahwa ketika kita cek ya pembilang dulu. Pembilang itu kita punya limit x menuju tak hingga dari logaritma natural x. Kita tahu fungsi logaritma itu, saya ada gambarnya tidak ya di sini? Oh, belum ada. Coba saya gambar aja ya. Jadi fungsi logaritma itu dia semakin naik ya. Semakin x-nya besar dia semakin naik. Jadi ini kalau saya gambar di sini, mungkin saya copy bagian ini. Bentar. Nah, ini. Bagian ini saya copy. Kemudian saya buat di sini. Ctrl V. Kemudian saya buat logaritma natural log. Jadi log di matematika itu setara dengan logaritma natural x. Jadi fungsi logaritma itu terus naik ya, dia semakin x-nya besar semakin naik. Jadi ingat kembali di pertemuan 1 kalau nggak 2 fungsi tentang logaritma. Nah, ini sama dengan tak hingga. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Penyebutnya itu kita punya limit x menuju tak hingga x pangkat a. Nah, untuk nilai a yang lebih besar dari 0, maka x itu selalu, x pangkat a itu akan selalu lebih besar dari 0. Jadi nggak pernah negatif ya. Jadi dia akan terus semakin besar ketika x-nya menuju tak hingga. Jadi mungkin saya buat plotnya dulu. Jadi saya copy ke sini. Jadi kita lihat yang x pangkat a saja ya. Jadi untuk yang
X pangkat A. Nah itu dia akan semakin besar itu. Nah mungkin untuk yang 10 ini cepat ya dia naiknya. Coba kita lihat yang 0,1. Nah yang 0,1 juga akan terus naik. Demikian misalnya kita isi 1, A nya 1 ya, dia juga akan semakin naik juga. Jadi linear dia. Nah berikutnya, sebentar. Oke. Nah ini juga menuju 0. Jadi ini juga menuju 0 ya. Maaf, menuju tahingga. Jadi ini juga menuju tahingga. Nah, akhirnya kita punya bentuk tahingga per tahingga. Ini untuk A berapapun ya. Nah, kita hitungnya juga menggunakan teknik L'Hopital. Jadi limit X menuju tahingga dari logaritma natural X dibagi X pangkat A. Kita hitung juga L'Hopitalnya, limit X menuju tahingga, logaritma natural turunannya adalah per X ya. Ingat kembali di pertemuan sebelumnya. Nah kemudian X pangkat A itu kalau kita turunkan adalah, karena ini bentuk pangkat ya, jadi kita punya A X A pangkat min 1. Nah kita sederhanakan ini, kita punya limit X menuju tahingga per X dikali per A X pangkat A min 1, atau sama dengan limit X menuju tahingga, kita kalikan X di sini 1 A, jadi min 1-nya hilang di sini, kita punya X pangkat A. Nah kalau kita lihat di sini, ketika X menuju tahingga pembilangnya tetap 1, jadi kita punya di sini kalau kita masukkan X tahingga 1 dibagi tahingganya, kita punya 0. Jadi sesuai dengan yang digambar di grafik di matematika itu, untuk semua A itu 0 nilai limitnya ini. Nah kemudian yang terakhir itu ya, ini terakhir, contoh terakhir adalah limit logaritma natural X dibagi kotangan X. Di buat halaman baru, contoh bentuk yang tahingga, kita akan hitung limit X menuju berapa tadi? X 0 dari kanan ya, 0 positif. Jadi dia mendekati 0 dari kanan. Itu logaritma natural X dibagi kotangan X. Ya, kotangan X. Nah, kita cek apakah limit pembilang dan penyebutnya itu 0. Kalau kita lihat pembilang limit X mendekati 0 dari kanan untuk logaritma natural X itu sama dengan minus tahingga. Jadi bentuknya akan kita dapatkan tahingga dibagi tahingga. Kenapa saya bisa tahu itu minus tahingga? Jadi kalian ingat kembali bentuk kurva logaritma natural X ya. Jadi kalau saya gambar lagi bentuknya seperti ini. Jadi semakin X mendekati 0 dari kanan, dia menuju minus tahingga, negatif tahingga. Kalau mendekati X menuju tahingga, dia akan terus semakin besar dan nilainya tahingga. Nah, bagaimana penyebutnya? Penyebutnya kita cek lagi, limit X mendekati 0 dari kanan untuk kotangan X. Nah, saya juga tidak ingat ya fungsi kotangan X, tapi kotangan X itu saya ingat definisinya itu adalah per dari tan X. Nah, kita tahu tan 0 itu adalah 0. Jadi ingat kembali tabel trigonometri. Nah, berarti kalau ketika X-nya menuju 0, maka di sini kan 1 per 0, maka kita punya kotangan tahingga itu
Kot 0 itu seper 0. Jadi seper 0 akhirnya kita punya tak hingga. Jadi limitnya ini menuju tak hingga. Jadi kita lihat di sini kita punya bentuk negatif tak hingga dibagi tak hingga. Nah, negatifnya ini bisa kita keluarkan. Jadi kita hitung lagi limit x menuju 0 dari kanan untuk logaritma natural x dibagi kot tangen x. Nah, kita tahu bahwa logaritma natural x itu ketika x mendekati 0 dari kanan nilainya minus tak hingga. Jadi saya keluarkan aja negatifnya ya. Jadi kita bisa tulis lagi limit x mendekati 0 dari kanan. Nah, di sini ada negatifnya. Jadi supaya tujuannya untuk buat bentuknya tak hingga dibagi tak hingga. Namun sebenarnya kalau kalian sudah mengingat negatifnya nggak apa-apa, kalian nggak perlu keluarkan. Oke, jadi yang kita lakukan ya kita gunakan L'Hopital, min satunya masih ada di sini. Kita turunkan. Jadi limit x mendekati 0 dari kanan, logaritma natural turunannya di sini min per x. Nah, sekarang jadi pertanyaan turunan kot x berapa? Nah, itu kalau kalian ingat di tabel, jadi turunannya itu adalah minus kosekan x. Saya juga nggak ingat ya. Tapi kita coba hitung ya di sini. Jadi cara menghitungnya gimana? Kita punya yang saya ingat itu, saya selalu ingat itu turunan misalnya d per dx untuk sin x itu cos x. Terus d per dx untuk cos x itu minus sin x. Terus d per dx untuk tan x itu secant kuadrat x. Nah, ini yang saya ingat. Dan kita tahu bahwa kita bisa tuliskan y sama dengan cot x. Nah, cot x itu berapa? Itu kan seper tan x ya dari definisinya. Maka kalau kita mau hitung dy per dx, kita masih bisa pakai aturan rantai. Jadi turunkan fungsi terulangnya itu adalah 1 per x. Itu jadinya 1 per tan kuadrat x. Di sini ada negatif ya. Oke, ini mungkin saya pindah aja ke bawah. Ini saya pindah ke bawah. Bentar. Bisa nggak? Bisa kan? Oke, bisa. Jadi saya pindah ke bawah supaya mungkin lebih luas. Jadi ini menggunakan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu kalau kita punya d per dx, lalu fungsinya kita punya u, dalamnya itu fungsi y, yaitu fungsi x. Kita bisa turunkan yang terluarnya du per dy, dy per dx. Nah, di sini uy-nya itu apa? Adalah seper y. Karena kita tahu y-nya itu jangan pakai y. Mungkin pakai v aja di sini. Pakai v supaya tidak rancu dengan y di sini. Ini saya menggunakan v. Ini uv, maka ini v. Nah, v-nya itu apa? V-nya itu yang seper tan-nya ini. Jadi v itu saya misalkan adalah tan x. Jadi v-nya itu di dalam sebelah kanan adalah tan x. Nah, kalau kita hitung lagi menggunakan aturan rantai, maka kita dapatkan turunan du dy. Oh, ini du dv ya, bukan y lagi. Ini v, maaf. Ini v. Nah, du dv apa? Berarti kan d per dv seper v. Turunan dari seper v itu kan, atau bisa tuliskan lagi ya, dv itu v pangkat min 1. Jadi min 1-nya turun, min 1, v, min 1, min 1. Kita punya min seper v kuadrat. Nah, di sini makanya dia berubah menjadi seper tan kuadrat x. Nah, ini belum selesai. Dia harus dikalikan lagi dengan, ini saya hapus. Dia harus dikalikan lagi dengan dv per dx. Jadi turunan tan apa? Nah, itu yang saya ingat, secant kuadrat x. Jadi saya tuliskan lagi di sini perlu dikalikan secant kuadrat x. Nah, kemudian kita jabarkan definisinya. Secant itu seper cos, tan itu sin per cos ya. Jadi kalau seper tan maka kita punya cos kuadrat x sin kuadrat x. Di sini kita punya seper secant itu seper cos, atau kalau ini kuadrat cos kuadrat x. Jadi akhirnya cosnya saling menghilangkan. Jadi akhirnya kita punya per sin kuadrat x per sin kuadrat x, per sin x kuadrat ya. Atau ini bisa kita tuliskan
sama dengan minus kosekan kuadrat x, kosekan x kuadrat. Baik, ini adalah hasilnya. Maka ini kita masukkan ke sini, turunan dari kotangan x, kita punya negatif kosekan kuadrat x. Oke. Jadi kita punya negatif saling menghilangkan. Saya tulis lagi ke bawah lanjutannya, limit, ini yang akan kita hitung, limit x mendekati 0 dari kanan ya, 0 dari kanan. 0 dari kanan untuk logaritma natural x dibagi kotangan x itu sama dengan min 1 limit x mendekati 0 dari kanan. Kita punya tadi minnya saling menghilangkan, kita punya separ x dibagi kosekan kuadrat x. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masih punya bentuk tahingga per tahingga ya. Karena yang atas kita punya x dimasukkan ke sini, kita masih punya 1/0 atau tahingga. Tapi kita bisa atasi kalau kita lihat di sini. Bentar. Oh ya bisa. Kita bisa atasi ini kalau kita lihat min 1 limit x menuju 0 dari kanan. Kita gabungkan saja x-nya ke bawah ya, x kosekan kuadrat x saya lupa kayaknya gimana cara pengerjaannya, dia harus diturunkan. Oke, dia harus taruh di atas ya. Kosekan itu sepersin, maka kita punya bentuk 0/0 di sini. Jadi kita turunkan lagi. Oke. Jadi kita kembalikan lagi kosekan ini min 1 limit x, kita jabarkan dalam bentuk sin, jadi kosekan itu sin kuadrat x dibagi x. Kita buat lagi halaman baru. Nah, ini sama dengan min 1. Nah, kalian bisa gunakan lagi turunan lagi ya L'Hopital. Kalau kita lihat di sini kan 0 kita masukkan ke sini, dia 0, di sini juga 0, maka 0/0 ya. Kita terapkan lagi L'Hopital yang sebelumnya. Maka kita punya limit x mendekati 0. L'Hopital lagi. Kita punya bentuk 0/0, maka kita turunkan turunan rantai ya, 2 sin x cos x dibagi x. Kalau dibagi 1. Nah, di sini kita sudah tidak ada lagi bentuk 0/0. Hanya kita bisa substitusikan nilai 0 ini. Jadi 2 sin 0 dikalikan cos 0 dibagi 1. Nah, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, maka ini jadi 0 ya. Jadi min 1 dikalikan 0, kita punya 0. Kalau kita lihat di grafiknya itu sesuai. Jadi logaritma x, logaritma natural x dari kotangan dan dibagi kotangan x itu 0. Kalau dia mendekati dari kanan. Jadi ini grafik fungsinya. Baik, kita tinggal satu tahap lagi, yaitu bentuk tak tentu lainnya. Nah, di sini kita punya berapa bentuk ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 bentuk ya. Kalau kita lihat di sini kita punya 5 bentuk. Dan setiap bentuk itu kita punya contoh soalnya, maka kita hitung satu-satu. Kalau kita lihat di sini contoh yang pertama dari bentuk tak tentu tipe pertama, limit x ln x, limit ini saya salah klik tadi, limit x ln x, x mendekati 0 dari kanan. Jadi x mendekati 0 dari kanan, x ln x. Nah, kalau kita masukkan nilainya langsung, jadi kalau kita substitusikan ya, kita cek, nah, langsung limit x menuju 0, x ln x itu sama dengan 0 dikalikan ln menuju 0 ini minus tahingga ya. Jadi kurvanya, ingat kembali kurva ln x itu saya gambar di sini. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Kurvanya itu dari bawah minus tahingga, terus dia ke atas sampai menuju tahingga.
dan ini tuh ln x. Jadi ketika mendekati 0 dari kanan dia minus tahingga. Nah ini bentuknya juga sesuai ya, dari 0 dikali tahingga. Jadi bentuk yang pertama 0 dikali tahingga. Triknya bagaimana? Kita ubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Jadi kita lakukan manipulasi di sini, limit x menuju 0 dari kanan untuk x ln x itu sama dengan, nah x ini kita bisa tuliskan seper x ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, limit x menuju 0, kita bisa tuliskan ln x, x nya yang sini kita bisa tuliskan seper x. Nah habis itu kita turunkan, karena ini kita tahu ln x itu menuju minus tahingga, yang ini menuju tahingga ketika x nya 0. Nah kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Nah, di sini menggunakan aturan L'Hopital, kita turunkan masing-masing. Jadi limit x menuju 0 dari kanan, turunan bagaimana natural x seper x, yang di sini turunan seper x masih ingat ya. Nah, saya ulangi lagi di sini, d per dx per x itu berarti kan d per dx x pangkat min 1, kita punya min 1 x min 1 min 1, jadi kita punya min x min 2 atau min seper x kuadrat. Ini kita jadinya di sini kita punya negatif seper x kuadrat. Nah ini kalau kita sederhanakan, limit x menuju 0 dari kanan seper x dikalikan negatif x kuadrat, atau kita punya limit x menuju 0 dari kanan, kita punya minus x. Nah ini sudah tidak bentuk tak tentu ya, jadi udah pasti dia hasilnya adalah 0 atau negatif 0, kita punya 0. Kalau kita lihat kurvanya di matematika itu 0 ya, dia mendekati 0 ketika kita lakukan limit 0 dari kanan, itu nilainya di sini 0. Baik, kemudian kita lanjutkan ke bentuk berikutnya adalah tahingga dikurangi tahingga. Jadi fungsinya itu x dikurangi x min 1 dikurangi seper ln x, logaritma natural x ya. Jadi contohnya, contoh limit x, limit x mendekati 1 dari kanan untuk x min 1 dikurangi seper x min 1, x 1 dari kanan untuk x min 1 min seper ln x, x min 1 min seper ln x, di x min 1 min seper logaritma natural x. Benar ya, 1 ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini bentuknya adalah bentuk min tahingga dikurangi tahingga. Kenapa? Karena ketika kita lakukan perhitungan limit untuk masing-masing suku di sini, jadi limit x mendekati 1 dari kanan untuk x min 1, kita punya 1 dibagi 1 min 1 itu seper 0 atau tahingga. Demikian juga yang kedua, kita lihat limit x mendekati 1 dari kanan untuk 1 dibagi ln x, kita masukkan 1 dibagi ln 1, nah ln 1 itu 0, jadi 1 dibagi 0 juga kita punya tahingga. Nah akhirnya bentuknya ini tahingga minus tahingga, kita coba untuk diubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tahingga ke tahingga. Caranya gimana? Kita sederhanakan saja persamaannya. Kita sederhanakan limit x mendekati 1 dari kanan, kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut, di situ x min 1 ln x, ini dibagi sini kita punya ln x ln x dikurangi ini dibagi ke sini kita punya x min 1. Nah ini masih bisa disederhanakan, itu sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, x logaritma natural x
dikurangi 1, lalu yang ini yang terakhir plus 1. Yang bawah X min 1 logaritma natural X. Nah, ketika kita masukkan di sini, kita masukkan 1 juga, kita akan punya bentuk tak tentu yang mungkin tak hingga per tak hingga. Saya hitung lagi. Jadi kalau kita masukkan 1 mendekati dari kanan, jadi untuk yang pembilang limit X mendekati 1 dari kanan, kita punya X ln X min 1 plus 1. Nah, itu sama dengan kita masukkan 1 ln 1 min 1 plus 1. Itu berapa? Ln 1 ini 0 dikurangi min 1, jadi kita punya min 1 plus 1, kita punya 0 yang atas. Nah, kemudian yang bawah kita punya penyebut, kita punya limit X mendekati 1 dari kanan untuk X min 1 ln X. Itu mendekati dari kanan berarti kita masukkan 1 min 1 ln 1. Jadi ini 0 dikalikan ln 1 juga 0. Kita punya 0. Jadi kita punya bentuk 0 per 0. Nah, maka kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Jadi limit X mendekati 1 dari kanan untuk X ln X. Jadi saya tulis lagi soalnya lagi ya. Tadi X min 1 ya, dikurangi 1 ln X, itu kita sudah sederhanakan, itu menjadi limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, yang sebelah sini X ln X min 1 min 1 plus 1 dibagi X min 1 ln X. Nah, kita turunkan masing-masing. Jadi kita terapkan L'Hopital, limit X mendekati 1 dari kanan. Kita turunkan, jadi ya mungkin agak panjang, saya butuh spasi ke sebelah sini, jadi atau mungkin ini saya pindah ya. Ini saya pindah ke bawah sih. Nah, biar lurus. Nah, kita turunkan yang pembilang, kita menggunakan aturan perkalian, maka kita turun dulu yang X. Jadi kita punya ln X min 1. Kemudian yang berikutnya kita punya ditambah X, kemudian turunkan yang di dalam kurung ini. Jadi saya mungkin tuliskan lagi untuk yang perkalian ya. Kalau kita punya D per dx U V itu sama dengan du dx ini kali V yang diturunkan ditambah U dv dx. Jadi yang X ini U ln logaritma natural X dikurangi 1 itu V. Kemudian ini saya lanjutkan ya perhitungannya. Yang di dalam itu logaritma natural X diturunkan terhadap X dari X, yang sini 0. Kemudian yang terakhir, jadi kita punya plus 1 itu 0. Kemudian yang bawah penyebut kita punya, ini perkalian juga. Kita turunkan yang pertama, kita punya 1 min 0 logaritma natural X ditambah X min 1 logaritma natural X, itu turunannya adalah per X. Nah, kemudian kita sederhanakan limit X mendekati 1 dari kanan, kita punya logaritma natural X dikurang 1 ditambah ini X dengan X per X habis jadi 1, ini 0 gak ada. Kemudian ini 1 kita punya logaritma natural X ditambah ini kita punya 1 min per X. Nah, kalau kita masukkan langsung nilai 1, jadi kita hitung limitnya, kita punya logaritma natural 1 dikurang 1 ditambah 1 dibagi logaritma natural 1 ditambah 1 min 1 per 1. Kita punya logaritma natural 1 itu 0, 0 min 1 ditambah 1 dibagi ini 0 ditambah, oh masih 0 juga ya, oh enggak, ini sudah benar. Jadi 1 min 1 kita punya yang atas itu, oh ya masih 0 juga. Jadi kita turunkan lagi ya. Jadi kita nggak bisa langsung substitusikan, kita turunkan lagi karena bentuknya
masih 0 per 0. Jadi kalau kita lanjutkan di sini kita punya min 1, 1, ini 0 per 0. Maka kita turunkan lagi menggunakan L'Hopital kembali. Ini saya hapus. Nah. Jadi kalau kita cek lagi masih ada bentuk 0 per 0, masih ada bentuk 0 per 0. Jadi masih ada bentuk 0 per 0. Nah, kalau kita terapkan lagi L'Hopital, limit X mendekati 1 dari kanan, kita turunkan. Bagaimana turunannya? Misalkan X, yang sini 0, kemudian yang 1 itu jadi 0. Ini ada L ya di sini. Dibagi, ini kita turunkan lagi terhadap X per X, kemudian plus 1 ini jadi 0, per X jadi min per X kuadrat. Nah, kita sederhanakan, kita punya limit X mendekati 1 dari kanan per X dibagi per X ditambah per X kuadrat. Nah, mungkin di sini sudah tidak 0 ya kalau kita masukkan langsung. Jadi kalau kita masukkan X-nya 1 per 1 dibagi per 1 ditambah per 1 kuadrat. Kita punya 1 dibagi 1 ditambah 1 atau setengah. Benar atau tidak kita cek di gambarnya. Ketika mendekati 1 ya, itu setengah. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika fungsi ini mendekati 1 dari kanan, berarti dari sebelah sini, itu kita lihat di sini nilainya setengah. Jadi benar, atau lihat di penjabaran di sini dia juga setengah. Baik, kemudian bentuk kita tinggal berapa? 3 bentuk lagi, yaitu bentuk 0 pangkat 0. Jadi di sini kita mau hitung bentuknya yang ada pangkatnya. Kita kembali lagi limit. Ini saya save dulu ya, tapi nanti aja. Nah, di sini kita lihat contoh. Kita mau hitung limit X mendekati 0. X mendekati 0 dari kanan untuk sin X pangkat X. 0 dari kanan untuk sin X pangkat X. Nah, ini kurvanya seperti apa? Itu saya sudah buat gambarnya ya. Jadi ketika dia mendekati dari kanan itu nilainya 1. Jadi kita akan hitung apakah benar 1 nilainya. Jadi kita harus, bukan benar ya, kita harus dapatkan nilainya harus 1. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan trik ini. Jadi kita hitung logaritma naturalnya, kemudian kita gunakan persamaan yang kedua ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita misalkan, atau kita cek dulu ya. Nah, kita periksa apakah bentuk 0 per 0. Jadi kita periksa limit X mendekati 0 dari kanan sin X pangkat X. Lalu kita masukkan X nya, kita punya sin 0 pangkat 0. Sin 0 itu 0, maka kita punya bentuk 0 per 0. Jadi udah benar ini bentuk 0 per 0, maka kita gunakan trik seperti ini. Jadi sin X pangkat X itu kita misalkan Y. Kemudian kita ambil kanan kiri logaritmanya ya, logaritma natural dari sin X pangkat X. Ini harus 2 sebenarnya kurungnya. Sini logaritma natural Y. Nah, habis itu kita gunakan sifat dari logaritma natural ya. Kalau kita punya ln logaritma natural A pangkat B itu sama dengan B kali logaritma natural A. Jadi X ini bisa turun ke bawah, logaritma natural sin X, logaritma natural Y. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika ini 0, maka ini negatif tak hingga, yang di sini 0. Jadi kalau kita ambil limitnya ya, jadi kita ambil limitnya ini, limit dari limit ini mendekati 0 dari kanan,
Jadi x mendekati 0 dari kanan untuk x dan logaritma natural sin x. Terus ini limit, jadi kanan kiri diambil ya limitnya. Kita punya, nah ini kita punya bentuk 0 dikalikan tak hingga. Jadi kita kembali lagi ke bentuk yang ini, yang pertama 0 dikalikan tak hingga. Atau di sini minus tak hingga ya sebenarnya. Ini kalau kita masukkan, kita punya yang bagian sini itu 0 karena kita masukkan 0, terus yang bagian sini, yang sini 0, kan kita tahu logaritma natural 0 itu adalah negatif tak hingga, atau kalau negatifnya dikeluarkan kita punya bentuk 0 tak hingga. Nah, itu kita ubah lagi ke bentuk yang kita udah kerjakan sebelumnya. Jadi kita kerjakan yang sebelah kiri. Jadi limit x mendekati 0 dari kanan. Kita sudah mengerjakan ya kayaknya. Coba yang sebelumnya tadi itu, oh itu x logaritma natural x ya, bukan sin x. Tapi tahapnya tetap sama, kita ubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Logaritma sin x, kita x-nya kita taruh bawah, jadi taruh di penyebut, limit x mendekati 0 dari kanan, logaritma natural sin x dibagi seper x. Karena seper x dibagi, 1 dibagi seper x itu kita kembali ke x lagi. Nah, ini kita punya bentuk yang atas itu bentuk tak hingga, yang bawah tak hingga. Jadi tak hingga per tak hingga kita gunakan Hospital. Nah, kita habis itu hitung turunannya pakai rantai. Ini turunan rantai, yang atas 0 ditambah turunan logaritma itu seper sin x. Jadi yang ini fungsi yang terluarnya. Kemudian baru turunkan yang fungsi yang di dalamnya. Sin turunannya adalah cos x. Kemudian seper x diturunkan minus seper x kuadrat. Nah, kemudian kita hitung. Ini bisa disederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan x 0, ini tetap 1. Ya, kita masih punya bentuk 0 per 0 ya. Kalau kita lihat di sini, kita buat ya, kita masih punya bentuk 0 per 0 ya. Cos per sin x ini 0, ini cosnya 1 per 0, ini tak hingga, ini tak hingga lagi. Tapi kita punya bentuk tak hingga per tak hingga. Coba kita lihat solusinya yang di slide. Dia menggunakan, ya bentuknya masih tak hingga per tak, 1 per 0 sudah ya. Oh, jadi dikumpulin ke, bentar, dan sin x, oh ya, ini dikumpulkan, yang ini 1, yang sini 0. Nah, kita punya bentuknya. Jadi kita kumpulkan satu-satu x-nya, limit x. Ya, kadang seperti itu ya, ada trik yang agak susah sebenarnya. Jadi kita kumpulkan x per sin x. Lalu yang x di sini kita kumpulkan yang di sebelah sini. Jadi min x cos x. Nah, kita pakai aturan limit yang limit x mendekati c untuk fx dikali gx itu sama dengan limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c gx. Jadi kita terapkan di sini ya. Nah, kita punya limit x mendekati 0 dari kanan, x sin x dikali limit x mendekati 0 dari kanan min x cos x. Nah, ini kita sudah hitung di mana, di bagian sebelumnya, bahwa limit x sin x per x ya, atau sebaliknya itu juga sama. Jadi kita sudah hitung dari yang soal sebelumnya, kalau limit x mendekati 0 itu dari ini, dari manapun ya, kanan atau kiri, sin x per x itu sama dengan 1. Nah, kita gunakan fakta ini untuk menyederhanakan yang ini. Jadi yang ini 1 dan ini 0 dikali 1, yang sini 0. Nah, ini bentuknya bukan lagi 0 kali tak hingga ya. Jadi bentuknya
1 dikali 0, maka ya sudah, ini hasilnya 0. Kalau kita lihat, ini masih belum, kita masih menghitung yang logaritma natural Y. Oke, kita sudah dapatkan yang sebelah sini. Nah, berikutnya kita kembali ke soal aslinya. Memang panjang ya. Baik, ya, kita kembali ke soal aslinya. Soal aslinya itu apa? Lupa saya. Limit X mendekati 0 dari kanan sin X pangkat X. 0 dari kanan sin X pangkat X itu saya ubah ke dalam bentuk limit X menuju 0 dari kanan. Ini kan saya rubah dalam bentuk Y ya, jadi ini bentuknya dalam bentuk Y, jadi notasinya nggak bagus ya. Yang di sini ada 0 harusnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini saya rubah ke dalam bentuk Y fungsi X. Jadi pangkatnya ini semua ini itu dalam bentuk Y fungsi X. Nah, kita sudah hitung. Yang kita hitung tuh logaritma natural Y, bukan Y-nya. Nah, ini kita gunakan triknya itu bahwa kita bisa tuliskan Y sama dengan eksponen logaritma natural Y. Ini sifat dari eksponen sama logaritma ya, di pertemuan kedua mungkin, kalau saya tidak salah. Nah, kita bisa tuliskan ini limit X menuju 0 dari kanan itu sama dengan eksponen logaritma natural Y fungsinya X. Nah, ini berlaku ya, jadi kita bisa masukkan limitnya ke dalam eksponen. Jadi kita bisa hitung eksponen, limitnya itu bisa masuk ke dalam fungsi eksponennya. Nah, itu ada syaratnya kalau fungsi eksponen itu kontinu. Nah, fungsi eksponen itu kontinu ya di titik yang mau kita cari, terutama di 0 ini. Jadi nggak masalah kita masukkan ke dalam fungsi eksponen. Nah, akhirnya yang kita hitung adalah logaritma natural Y fungsi X. Nah, ini yang sudah kita hitung. Ini adalah 0 yang sudah kita hitung di atas. Ini yang sudah kita hitung di sini itu 0. Jadi akhirnya kita punya jawaban dari limit X menuju 0 dari kanan untuk sin X pangkat X adalah eksponen, ini 0 ya nilainya, kita sudah hitung 0, maka eksponen 0. Nantinya eksponen 0 itu 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 itu adalah 1. Jadi ini 1. Kalau kita lihat di grafiknya 1 ya, jadi menuju 1. Memang fungsinya bentuknya tidak beraturan, tapi seperti sinusoidal, cuma mungkin dia naiknya tidak rata. Nah, itu memang agak panjang ya, jadi kita harus hitung dulu logaritma naturalnya, limitnya berapa, kemudian gunakan bentuk ini. Nah, kita tinggal 2 contoh soal lagi. Tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga. Yang ini kita mau hitung limit dari tan X. Ini saya simpan dulu ya, takutnya hilang. Save, saya simpan di desktop. Nah, contoh keduanya, yang kedua terakhir adalah kita mau hitung contoh limit X mendekati Pi per 2 dari kiri. Jadi Pi per 2 dari kiri, negatif ini artinya dari kiri, untuk tan X pangkat cos X. Untuk fungsi tan X pangkat cos X. Nah, fungsinya seperti apa? Saya juga sudah gambar. Fungsinya seperti ini, terus kita mau mendekatinya itu dari kiri, Pi per 2. Pi itu 3,14 ya.
berarti setengahnya itu 1,5, jadi sekitar 1,5, terus kita mendekati dari kiri. Nanti kalau kita lihat di sini dia nilainya 1, jadi kita harus hitung. Kalau hitungan kita benar, kita akan dapat 1. Triknya masih sama, kita misalkan ini Y, jadi yang mau dilimitkan ini. Sebelumnya kita cek dulu ya, saya lupa. Jadi cek dulu berapa, kita periksa apakah bentuknya tak hingga pangkat 0 ya, tak hingga pangkat 0. Kalau itu benar, baru kita terapkan metode yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita periksa limit X mendekati dari kiri pi per 2 tan X cos X. Kita masukkan tan pi per 2 itu tak hingga ya, terus cos pi per 2 itu 0. Jadi yang sini tak hingga, yang di sini nilainya 0, jadi sesuai. Nah, maka kita misalkan Y itu sama dengan tan X cos X. Kemudian kita ambil logaritma naturalnya. Dan kita gunakan bentuk logaritma natural A pangkat B itu sama dengan B logaritma natural A. Jadi ini kita punya cos X, kita punya cosine X dikalikan logaritma natural tan X. Nah, kemudian kita ambil limitnya, limit X menuju pi per 2 dari kiri logaritma natural Y. Nah, kalau kita lihat di sini, kita hitung limit X menuju pi per 2 dari kiri cos X logaritma natural tan X. Nah, di sini masih tak hingga ya, jadi di sini masih tak hingga kalau kita masukkan langsung. Kemudian di sini juga masih, kalau kita masukkan pi per 2 itu kita punya cos pi per 2 0 ya, 0 dikali tak hingga. Jadi kita masih punya bentuk 0 dikali tak hingga, jadi ini masih bentuknya tak tentu. Jadi kita harus sederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya tetap sama, kita harus pindah dulu ya spark cos di sini. Jadi kita buat bentuknya limit X menuju pi per 2 dari kiri, kita ubah bentuknya menjadi tak hingga per tak hingga. Jadi kita punya logaritma natural tan X yang di bawah menjadi spar cos X. Nah, kita ingat kembali turunan. Nah, ini sudah bentuknya, kita punya bentuk di sini tak hingga per tak hingga. Kita punya bentuk tak hingga dibagi tak hingga, karena tan pi per 2 itu 0 dan logaritma natural dari 0 itu minus tak hingga. Cos pi per 2 adalah 0, 1 per 0 adalah tak hingga. Jadi min tak hingga dibagi tak hingga, atau minnya keluarkan, kita punya bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Nah, berikutnya kita gunakan L'Hopital, tapi kita perlu hitung dulu kan turunan super cos. Nah, turunan super cos itu ya ini juga menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita langsung saja ya, limit X menuju pi per 2 dari kiri. Ini nggak ada min satunya, maaf. Ini min saja, min negatif saja. Nah, turunan logaritma natural ini menggunakan aturan rantai per tan X. Kemudian turunan tan adalah secant kuadrat X. Nah, untuk yang cos ini juga aturan rantai per cos kuadrat X. Cos turunannya adalah min sin X. Kemudian kita sederhanakan limit X mendekati pi per 2 dari kiri. Secant itu cos ya. Ini kita bisa sederhanakan ya, kita tuliskan semua dalam bentuk sin cos semua. Jadi ini cos X dibagi sin X per secant itu cos X, jadi ini cos X kuadrat. Kemudian yang di sini min sin X cos kuadrat X. Cos kuadrat X nya bisa kita sederhanakan
sama-sama di bawah, sin-nya nggak bisa, jadi sin-nya tetap. Artinya kita punya bentuk terakhir itu limit x pi per 2 mendekati pi per 2 dari kiri. Kita punya cos x dibagi minus sin kuadrat x. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masukkan pi per 2, cos pi per 2 itu 0, sin pi per 2 itu 1. Jadi bentuknya sudah tidak lagi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi kalau kita substitusikan langsung nilainya, kita punya cos pi per 2 dibagi min sin pi per 2. Yang atas itu 0, yang di bawah 1. Ini kuadratnya. Min 1 kuadrat. Kita punya 0. Jadi limit yang sini adalah 0. Kemudian kita gunakan bentuk yang eksponensial logaritma natural y. Jadi kita kembali lagi, limit x menuju pi per 2 dari kiri untuk tan x cos x. Nah, kita misalkan ini tuh yx. Kita tadi kan udah misalkan ini yx. Maka kita punya limit x mendekati pi per 2 dari kiri. Kita punya yx. Nah, yx itu bisa ditulis dalam bentuk eksponen. Limit x mendekati pi per 2 dari kiri, eksponen logaritma natural dari y fungsi x. Kemudian limitnya ini bisa masuk ke dalam. Itu syaratnya harus kontinu ya, eksponensial. Karena eksponensial juga kontinu di titik pi per 2. Jadi kita bisa masukkan limit x pi per 2 dari kiri. Bentar, maaf. Kita punya eksponen limit x mendekati pi per 2 dari kiri logaritma natural yx. Ini yang sudah kita hitung tadi ya, 0. Maka kita punya eksponen dari 0 itu 1. Kalau kita lihat di sini, di kurvanya kita dapat 1. Jadi sesuai sebelah kiri sini. Oke, kita tinggal satu contoh soal terakhir. Itu bentuk yang yang bentuknya 1 pangkat tak hingga. Jadi kita akan hitung limit x, saya lupa, mendekati 0 dari kanan ya. Jadi mendekati 0 dari kanan untuk x plus 1 kotangan x. X plus 1 kotangan x. Contoh. Nah, kalau kita periksa, ini bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga. Kita periksa limit x 0 mendekati dari kanan x plus 1 cos x, itu kita masukkan 0 ya. Berarti kan 0 plus 1 kotangan 0 itu kita tahu tan 0 itu 0, maka seper 0 adalah tak hingga. Maka ini 1 di pangkat tak hingga. Artinya kita harus gunakan lagi cara yang sama, yang seperti yang di atas. Kita misalkan ini itu y fungsi x. Kemudian kita ambil logaritma naturalnya. Jadi kita punya y fungsi x, itu x plus 1 pangkat kotangen x. Nah, kemudian kita ambil logaritma natural dari y. Kemudian ini juga sama, logaritma x plus 1 pangkat cot x. Kita juga gunakan lagi sifat logaritma natural a pangkat b itu b logaritma natural a. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan perhitungan di sini. Logaritma dari y itu kotangan x kali logaritma x plus 1. Nah, habis itu kita hitung limitnya ya. Limitnya itu 0 dari kanan. Kita hitung limitnya, limit
X mendekati 0 dari kanan, logaritma natural Y X. Kita ambil juga nih limit X mendekati 0 dari kanan, tangan X plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk ini masih bentuk tak hingga ya. Jadi kotangan X dari 0 mendekati 0 tuh dia tak hingga. Jadi ini tak hingga. Jadi kalau kita masukkan langsung ya. Jadi kalau misalnya kita cek 0 ke sini, dia masih bentuknya, mungkin saya hitungkan saja ya. Jadi pakai warna lain. Di sini kalau kita masukkan kotangan 0, terus logaritma natural 1, di sini 0, di sini tak hingga. Jadi bentuknya masih sama. Jadi ini masih, ini min 0 ya, ini 0, dari sini tak hingga. Jadi bentuknya masih 0 dikali tangga. Maka kita ubah dulu ke dalam bentuk L'Hopital. Jadi kita ubah dulu. Jadi bentuknya masih ini saya coret ya. Jadi kalian lompat ke sini, sama dengan kita gunakan L'Hopital dulu. Tapi sebelumnya saya ubah dulu ke dalam bentuk yang mudah itu, ya kodnya ini kita ubah ke dalam tan. Jadi limit X mendekati 0 dari kanan, kita punya logaritma natural X plus 1 dibagi seper kotangan X, atau tidak lain adalah tan sendiri. Ya, karena kita tahu kan bahwa tan X itu, kembali sih, kot X itu sama dengan seper tan X, maka sepernya dari kotangan X itu dapat kita tan X. Kita punya limit X, kita punya limit logaritma natural X plus 1, di sini tan X. Nah, kemudian kita gunakan L'Hopital. Jadi halaman baru. Nah, kita gunakan L'Hopital, kita punya limit X mendekati 0 dari kanan, ini L. Logaritma natural ini turunannya menggunakan aturan rantai X plus 1, kemudian turunan yang di dalamnya 1 ditambah 0 dibagi tan X, turunannya secant kuadrat X. Nah, di sini mungkin bentuknya sudah tidak lagi 0 per 0 ya. Jadi yang atas itu 1, yang bawah secant itu seper cos ya. Jadi secant itu seper cos. Jadi kalau saya punya secant 0 itu maka seper cos 0 atau 1. Nah, jadi ini 1. Jadi kita bisa hitung 1. Kita bisa hitung limitnya 1 plus 0 ya, bukan 1. X nya 0 ditambah 1 ditambah 0 dibagi secant kuadrat 0 sama dengan 1 dibagi 1 atau 1. Nah, sehingga kita bisa hitung limit yang mau kita cari X mendekati 0 dari kanan. Berapa tadi? Lupa saya. Logaritma natural X plus 1, X plus 1 ya, X plus 1 kotangan X. X plus 1 kotangan X itu setara dengan limit X mendekati 0 dari kanan IX, kemudian limit X mendekati 0 dari kanan eksponen logaritma natural YX, kemudian limitnya bisa masuk ke dalam fungsi eksponen, maka eksponen limit X mendekati 0 dari kanan logaritma natural YX. Nah, ini sendiri sama dengan kita sudah hitung, yaitu sama dengan 1. Maka kita punya eksponen 1 atau E. Kalau kita lihat di sini benar enggak ya? Ya, itu E di sini sekitar 2,7. Jadi ini fungsinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya posting semua ini untuk grafiknya, kemudian grafik dan catatan ini di LMS. Baik, terima kasih. Kalian bisa nanti coba juga ya untuk ini ya, biar bisa tahu cara mengerjakannya.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan UK-nya dan tetap semangat.